Begini, saya ada satu penawaran ke kamu. Penawaran apa, Bang? Begini, saya mau menikahi kamu. Hah, menikahi saya? Fitri kaget mendengar permintaan Wisnu. Tenang, tenang. Jangan panik seperti itu dong, Dek. Sahut Wisnu lagi. Telapak tangannya sambil menepuk lengan tangan Fitri. Begini Bang. Ada yang harus saya sampaikan dengan Abang. Ucap Fitri dengan nada sedih. Apa itu? Bicara saja, Dek. Terdengar indah panggilannya terhadap Fitri yang sedang sok mendengar permintaan sang CEO. Saya sedang hamil anaknya Igun. Bang, balas Fitri sambil menengok dan menatap wajah sang CEO arogan itu. Wisnu terdiam. Dia menghela nafas sekali. Lagi pula proses perceraian saya dengan Mas Igun belum selesai. Begini saja, kamu tetap jalankan saja proses perceraian kamu dengan Igun. Aku akan memberikan bantuan pengacara kalau dibuat susah oleh Igun. Wisnu kembali memegang lengan Fitri. Fitri yang belum terbiasa dengan sentuhan laki-laki lain menarik lengannya. Wisnu kembali menarik tangannya. Mengerti apa yang harus dia lakukan. Aku belum bisa menjawab apa-apa Bang. Karena saya belum berpisah dengan Igun. Nanti setelah itu baru bisa kita bicarakan lagi. Dan proses perceraian kami sudah diurus oleh pengacara kantornya Mas Krishna. Jadi tidak usah repot-repot mengenai hal itu. Jawab Fitri dengan tenang. Baiklah, saya juga tidak minta kamu menjawab permintaan saya itu sekarang. Bisa kita jalankan dulu hubungan kita agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Aku siap dan selalu akan membantu kamu. Ucap Wisnu yang membuat hati Fitri bermain reok dan jumpalitan. Tapi boleh saya bertanya? Tanya Fitri pura-pura tidak salah tingkah padahal dia sangat bahagia sekali dengan permintaan Wisnu yang meminta menikah dengannya. Apa itu? Silahkan. Jawab Wisnu melutakkan kedua lengannya di meja. Kenapa abang yang baru kenal saya langsung meminta saya untuk menjadi istri abang? Tanya Fitri. Begini, saya mau menceritakan dulu mengenai sesuatu yang terjadi di keluarga saya. Papi dan Mami berpisah karena ada orang ketiga. Seorang gadis yang dulu sekretaris Papi menggoda Papi dan perselingkuhan mereka diketahui oleh Mami. Mereka pisah. Papi kemudian menikah dengan gadis itu. Namanya Isabella. Wisnu meneguk minumannya dan melanjutkan kembali bicaranya. Perusahaan yang aku pimpin ini dijalani oleh Papi dan menurut perjanjian perceraian mereka, aku akan memimpin perusahaan sampai aku lulus magister. Di dalam perusahaan ini saham Mami yang paling besar sehingga Papi hanya boleh memimpin perusahaan sampai setelah saya menikah. Karena perjanjian itulah saya bisa menyelamatkan perusahaan yang didirikan oleh Mami pada awalnya. Saya tahu kamu punya dendam kepada Igun karena kamu telah dikhianati oleh Igun. Jadi kita bisa saling membantu. Kamu bisa membalas dendam kamu ke Igun dan saya bisa menyelamatkan perusahaan ini. Tapi pernikahan ini hanya selama 1 tahun saja. Setelah semua sudah di tangan saya, kamu boleh pergi dan otomatis kita berpisah. Jadi maksud abang, kita hanya menikah kontrak. Fitri terkejut dengan pernyataan Wisnu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kita harus seperti suami istri beneran apabila ketemu dengan Papi. Papi akan mengambil semua harta kekayaan Mami kalau aku ketahuan menikah pura-pura atau menikah kontrak. Jelas Wisnu. Mereka berdua terdiam karena sama-sama ada bermain dalam pikiran masing-masing. Baiklah. Saya akan memikirkannya. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang kita tuju. Begitu kan maksud abang? Tanya Fitri dengan lugas. Ya, dan kamu harus menandatangani perjanjian nikah kontrak ini dengan pengacara saya. Perjanjian selama 1 tahun, dan selama kita menikah, kamu mendapatkan uang bulanan dan fasilitas apapun yang kamu minta ke saya. Hanya lakukan senormal mungkin sandiwara. Ini, sahut Wisnu kembali. Fitri menimbang apa yang ditawarkan oleh Wisnu. Karena walau bagaimanapun Fitri sangat sakit hati atas pengkhianatan Igun. Baiklah. Akan saya pikirkan matang-matang. Dan bagaimana dengan anak yang ada di dalam kandungan saya? Tanya Fitri kembali. Kalau anak kamu lahir, tetap akan aku beri warisan berupa harta dan sejumlah uang. Bagaimana? Tanya Wisnu. Baiklah. Kasih saya waktu 1 minggu. Saya akan memberikan jawaban atas perjanjian ini. Apalagi saya akan menghadapi sidang perceraian saya dengan Igun. Jawab Fitri. Baik, akan saya tunggu jawaban kamu. Semoga kamu bisa mempertimbangkannya. Baiklah, ya sudah kalau begitu kita pulang yuk.
Saya akan antar kamu sampai rumah. Oh, saya mau ke rumah saya dulu. Nanti saya naik taksi online saja. Jadi saya tidak usah diantar, sahut Fitri. Tidak. Mulai sekarang kamu jangan menolak apa yang akan aku kasih ke kamu. Sikap arogannya kembali muncul. Setelah Wisnu membayar tagihannya, mereka naik mobil dan mengarah ke rumah Fitri. Sampai di depan rumahnya, Fitri turun. Rumahnya seperti tidak ada orang dan dia masuk membuka kunci pagarnya dan masuk ke dalam rumah melalui pintu samping. Tak ada orang tapi begitu dia masuk ke ruang tengah, terdengar suara orang sedang bercinta. Suara desahan dan rintihan nikmat dari suara yang dia kenal yaitu suara Diana dengan seorang laki-laki yang bukan suara Igun terdengar. Dasar pelacur, batinnya. Fitri terdiam dan menghidupkan rekaman video dan merekam beberapa menit sampai terdengar teriakan mereka berdua dari dalam kamar karena puncak kepuasan mereka. Setelah itu Fitri kembali berjalan dengan pelan dengan berjingkat-jingkat keluar melalui pintu tadi dan berlari keluar pagar menuju jalan raya keluar kompleks. Dia seperti orang dikejar maling larinya. Di sebuah warung nasi dia masuk, duduk dan memesan taksi online. Tak lama kemudian taksi online-nya datang dan Fitri naik menuju ke rumah Krishna. Aduh untung gak ketahuan, gumamnya dalam batin. Sesudah sampai di rumah Krishna dia masuk ke dalam rumah dan menuju ke dalam kamarnya. Malam itu pada waktu makan malam, Krishna menanyakan mengenai yang dibicarakan dengan Wisnu kepada Fitri. Gimana Fitri? Apa yang dibicarakan Wisnu dengan kamu di kantornya? Tanya Krishna. Dia hanya menanyakan proses perceraianku. Karena dia mau bantu dengan pengacaranya. Dan dia juga sempat menanyakan apa aku pernah bekerja. Ya aku bilang saja pernah. Jawab Fitri. Terus kamu katanya pulang sore. Kemana lagi? Tanya Krishna lagi. Aku tadi ke rumah dulu. Tadinya mau mengambil jam tanganku yang tertinggal. Tapi aku malah mendapatkan sesuatu yang di luar dugaanku. Masa? Apa itu? Tanya Krishna heran. Aku mendengar Diana bercinta di dalam kamar dengan seorang laki-laki yang bukan suara Igun. Siapa kalau begitu? Tidak tahu aku. Jawab Fitri. Kalau begitu kamu beruntung karena sudah lepas dari Igun yang salah memilih. Dia lebih baik memilih besi karatan daripada intan sepertimu. Krishna menghela napas sambil menatap Fitri. Adik satu-satunya. Ya namanya hidup kan boleh memilih apa yang dia inginkan. Jawab Fitri dan senyum kepada Krishna. Ya alhamdulillah buat Fitri. Sudah terlepas dari bajingan seperti Igun. Dia bisa menikmati wanita yang Salome. Sahut Wati. Apa itu Salome? Mah. Tanya Krishna heran karena baru dengar istrinya menyebutkan kata itu. Iya mbak. Apaan itu Salome? Aku baru dengar Salome. Tanya Fitri berhenti menyendok. Salome itu. Bersambung ya guys.